Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LE. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Nah, jadi di konten kita kali ini gue mau nunjukin 10 tata cara parkir di LA. Kalau kalian turis ya kan, main di sini, terus kalian nyewa mobil dan ngelihat kok banyak rambu-rambu, ini maksudnya apa sih? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Nah, di sini akan gue jelasin yang basic-basic biar kalian tahu cara parkir biar nggak dapet tiket. Karena tiketnya itu lumayan mahal. Oke, bisa sekitar 60 sampai 70 dolar. Dan kadang-kadang bisa 100. What? Jadi langsung aja kita bakal keluar jalan-jalan muter-muter daerah sini aja karena ada semua nih di sini. Oke, jadi sebelum itu tentunya di like dulu videonya dan di subscribe juga, loncengnya dinyalain karena gue punya goal untuk mendapatkan 3000 subscriber. Perjalanan masih panjang tapi dengan support kalian pasti bisa. Oke, dan jangan lupa di komen kalau kiranya ada pertanyaan tentang tata cara parkir yang gue nggak sempat bahas. Oke, di komen di bawah aja. Yuk kita jalan. Nah guys, yang pertama adalah baca rambunya sebelum kalian meninggalkan mobil habis lu parkir. Parkirnya dulu nggak apa-apa, habis lu baca rambunya. Oke, yang pertama adalah street sweeping. Oke, street sweeping ini deket rumah gua. Yang ini tulisannya lo nggak boleh parkir jam, kita lihat ya, kita zoom in dulu, jam 10 pagi sampai jam 12 siang hari Kamis. Di luar itu kalian boleh parkir sebebasnya. Kenapa gue bilang boleh parkir sebebasnya? Karena di tempat yang akan kita datengin selanjutnya itu mirip-mirip tapi hanya 2 jam. Gimana tuh? Yaudah nanti gue jelasin. Dan biasanya di seberang itu hari yang berbeda. Kalau di sini tadi hari Kamis, di sana kalau nggak hari Rabu, hari Jumat. Jadi lo lihat-lihat aja tuh, pas-pasin aja jamnya. Jamnya sama, cuman beda hari. Kalau di sini boleh parkir di luar dari jam street sweeping atau street cleaning itu boleh sepuasnya. Oke? Dan selanjutnya kita akan ke tempat yang hanya boleh parkir 2 jam. Let's go. Nah guys, kalau yang kedua, ini yang tadi gue bilang, lo boleh parkir tapi cuman 2 jam aja. Oke, lo harus percaya 2 jam karena itu dicek. Ban lo itu akan dimarker sama tukang parkirnya pakai kapur. Tandain, ini tandain sama petugas parkir. Kalau ini masih di sini aja nggak bergerak-gerak, tandanya udah 2 jam. Ya 2 jam lagi akan muter ke sini dan melihat kalau itu masih di situ berarti udah 2 jam. Ini mobil bakal kena tiket. Yang ini, set kita zoom dikit. Ini Friday, lo nggak boleh parkir jam 10 sampai jam 12 siang, ya kan? Nah dan ketika di luar dari rambu yang atas, lo lanjut rambu yang bawah. Nah di rambu yang bawah tulisannya ketika lo boleh parkirnya 2 jam saja, dari jam 8 sampai jam 6. Kalau di luar dari jam itu gimana bang? Boleh parkir sepuasnya. Mungkin kalian bertanya, bang merah itu untuk apa? Nah merah itu untuk khusus untuk situasi darurat kayak mobil polisi, pemadam kebakaran atau ambulan. Oke, makanya kalau lo lihat itu merah biasanya ada di pojokan jalan. Oke, di sana, di sana, di sana, di sana, dan di sana. Sih, lo lihat semua ada di 4 titik itu rata-rata di pojokan atau di ujung trotoar lah. Oke, nah itu buat mereka. Jadi kalau ada kebakaran itu mereka bisa taruh di sini dan ya segala macamnya itu udah di apa bahasanya? Udah diatur sama pemerintah. Itu ada di setiap pojokan atau ujung trotoar itu biasanya merah. Oke, jadi merah itu untuk darurat, jangan parkir di situ. Oke, never. Nah guys, kalau yang ini adalah salah satu larangan lagi yang lain. Tulisannya no stopping anytime, berarti memang nggak boleh stop. Bedanya gimana tuh ya? Stop sama parkir. Nah, kalau misalnya lo stopan, stop itu lo masih di mobil. Oke, nah lo bener-bener cuma berhenti tok. Kenapa? Kalau ini gue rasa gara-gara jalannya kecil. Oke, jadi lo nggak boleh stop, apalagi parkir. Kalau lo udah nggak boleh stop, jadi levelnya tuh stop dulu, baru parkir. Jadi ketika lo nggak boleh stop, otomatis lo nggak boleh parkir. Tapi kalau lo boleh parkir,
mungkin lu boleh stop. Gitu deh pokoknya. Dan tadi yang gue belum mention satu, itu ada tulisannya tow away. Kalau tow away lu akan diderek, dijamin. Kalau nggak percaya, cobain aja. Nah, ini namanya hydrant, lo tau lah ini buat apa? Ini buat apa ya? Oh ya, buat pemadam kebakaran. Nah, ini ada salah satu peraturan juga guys. Peraturannya itu lo nggak boleh parkir 15 feet atau 4,5 sampai 5 meter dari ini. Nah, untungnya ini di depannya itu ada merah, which is yang tadi gue pernah bahas, lo nggak boleh parkir di merah. Cuman kalau lagi nggak ada, beberapa tempat kadang-kadang cuman hydrant doang, nggak ada merah-merahnya. Itulah harus ingat 15 kaki atau 4,1 sampai 5 meter dari hydrant. Apalagi lo di depan nih, fix kena tiket. Karena kalau ada darurat, pemadam kebakaran itu akan butuh sumber air dari sini. Oke, ingat itu baik-baik. Nah guys, kalau yang ini namanya passenger loading. Oke, jadi buat naik turun penumpang. Biasanya dia hanya ada di depannya bisnis-bisnis. Jadi untuk Uber atau lo ngedropin teman atau segala macam, lo boleh di sini. Tapi again, ini bukan buat parkir, melainkan hanya untuk naik turun penumpang. Nah, kalau di sini, kalau misalnya lo nurunin nih, ada teater, lo nurunin penumpang untuk ke teater, lo di sini dulu nggak masalah. Atau mungkin kalau weekend atau segala macam, lo mau beli bunga, cepet dong, cet, lo parkir di sini, gue rasa aman. Tapi kalau misalnya lo mau misalnya makan di cafe kayak di sana, gue saranin jangan parkir di sini. Again, ini buat passenger loading only. Nah, kita sekarang di situasi selanjutnya guys. Ini warnanya apa? Betul sekali, kuning. Kuning itu tandanya reset, kita putar set, loading only. Bedanya apa ya sama yang tadi? Kalau yang tadi itu loading passenger penumpang, ini itu biasa dipakai untuk loading barang. Jadi kalau lo mau beli kopi, lo bisa nih stop dulu sebentar aja di sini, terus lo ke sana. Tapi jangan parkir karena tulisannya loading. Kalau di atas jam 6 atau sebelum jam 8 pagi, lo parkir di sini aman. Jadi lo tengah malam atau sore segala macam, udah lewat loading, udah lewat business hours, aman. Dan hari Minggu rata-rata aman. Cuman kalau gue sih yang penting di kuning di atas jam 6 atau setelah jam 6. Nah, kalau lagi di tempat-tempat rame, kalian pasti banyak ngelihat kayak gini. Kita namain itu namanya meteran, parkir di meteran. Oke, parking in the meter. Oke, biasanya itu lo kalau nggak masukin koin, credit card lo harus punya. Oke, habis itu lo bisa nambahin waktu. Kalau udah selesai tinggal press OK. Nah, di sini itu biasanya ada petunjuknya lagi, mungkin nggak terlalu kebaca sama kalian ya. Nah, nanti di sini juga ada tulisannya tuh, ini orang udah bayar parkir sejam 32 menit. Oke, dan ada klip hijau, tandanya dia udah bayar. Dan buat petugas parkirannya, itu dia bisa tahu udah bayar atau belum, karena klip hijau. Kalau belum ada yang bayar, terus udah expire, orang ada parkir, klipnya merah. Jadi kalau ada mobil di sini, untungnya nggak ada mobil di sini ya. Cuma kalau ada mobil di sini, terus klipnya merah, kena tiket lah. Nah guys, kalau kalian parkir di jalan raya kayak gini, kalian harus baca rambunya lebih jelas, oke? Yuk kita baca bareng-bareng. Lo baca dari atas ke bawah, oke? Yuk kita baca dari atas. Yang atas itu tulisannya no stopping. Kenapa? Karena ini kan jalan raya guys. Jadi ketika nanti pas lagi rush hour, lagi busy-busynya, ini akan jadi 1, 2, 3 jalur untuk jalan. Oke, kalau lagi nggak jam busy kayak sekarang nih, jam 3 masih, jadi 2 jalur tok yang dipakai. Kalau lagi busy 3. Makanya kalau lo lihat nih, lo nggak boleh parkir dari jam 7 sampai jam 9 pagi, rush hour pagi, sama sore jam 4 sampai jam 7 malam, rush hour sore, orang pulang kerja. Nah, maka di sini juga ada tulisannya kecuali Sabtu dan Minggu. Karena kebanyakan orang nggak kerja hari-hari itu, jadi aman.
Kalau di luar dari jam itu, lo lihat ke bawah. Oke. Nah, ini jam 9 pagi sampai jam 4 sore sejam parkir. Oke, atau Saturday hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 8 malam lo harus parkir di sini cuman sejam tok. Hari Minggu aman. Oke. Itu yang perlu gue ingetin sama kalian, bahwa hari Minggu rata-rata itu parkiran lo lebih rileks. Lo rata-rata lo nggak harus bayar meteran atau nggak harus mindahin mobil, tapi ya lo harus cari tahu dulu. Tetap dibaca rambu-rambunya, cuman rata-rata kalau meteran yang bukan di daerah turis lo nggak mesti bayar. Oke, jadi pokoknya intinya dibaca aja. Oke guys, nah ini ada parkiran pemerintah punya yang kayak gini, tapi kalian harus lihat tulisannya. Tulisannya public parking, terus ada lambang City of Los Angeles kayak gitu. Itu berarti punya pemerintah. Kenapa gue mention? Karena swasta pun punya lot kayak gini dan mereka rata-rata jauh lebih mahal. Jadi kalau kalian nemu yang pemerintah punya, mendingan parkir di pemerintah. Sih, $1 per jam. 2 jam limit dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Artinya apa yo? Kalau malam-malam lo boleh parkir di sini dengan aman, nggak mesti 2 jam tok. Oke, itu dia guys. Jadi jangan lupa dibaca rambunya. Rada gelap ya, jadi mungkin tulisannya nggak kelihatan. Cuman di sini lo bisa pakai kartu, pakai koin, atau nih yang kelihatan, pakai aplikasi lebih enak. Ini nama aplikasinya Park Smarter, zonanya ini, atau lo langsung aja pakai QR code di scan, cepret. Nah, biasanya itu lo paling dimasukin plat nomor lo dan zona. Jadi ini yang paling gampang. Lo foto, kalau misalnya lo mau nambahin ternyata lo harus lebih, lo tinggal tambahin sendiri lewat aplikasinya. Oke, yang paling sih lo harus inget, apalagi kalau mobil sewaan ya, plat nomor lo sendiri lo harus ingat, lo harus foto itu plat nomor. Oke guys, jadi salah satu yang paling lo harus perhatikan selain jangan parkir di merah adalah lo jangan parkir di biru. Biru itu tandanya buat orang cacat, kecuali lo cacat. Even kalau lo cacat pun, lo turis tapi lo nggak punya namanya placard yang bentuknya kayak gini nih. Nah kayak gini nih, itu lo jangan parkir. Oke, di biru karena itu khusus untuk orang yang cacat. Oke, jadi kalau misalnya lo tinggal di sini itu rata-rata orang udah punya tuh namanya placard, terus ditaruh di mirrornya mereka. Lo mau lihat bentuknya kayak apa nih aslinya ya? Nah kita lihat ini mobil ada nggak kira-kira si placardnya itu? Yuk kita cek. Ini tulisannya set. Nah, cacat parking only guys. Nope. Oke, disable maksud gua. Nah ini kalau gua zoom loh, dia ada tuh ditaruh di situ jelas. Jadi boleh parkir di sini sesuka hati. Kalau enggak kena tiket, tiketnya mahal, itu bisa sekitar $200-250 kali ya. Kayaknya sign-nya ada di situ tuh. Nah ini mobil tadi udah gua cek nggak ada plakatnya, tapi dia di plat nomornya tuh ada begitu. Jadi dia boleh. Oke, nah terus di sini tulisannya, lo bisa baca sendiri, dan minimum guys, denda minimum itu $250. Itu kalau dirupiahin sekian nih, ya kan? Cuman gara-gara lo parkir sembarangan. Ada dia, ceki. Oke guys, jadi sebelum gue tutup, gue mau nambahin satu lagi. Ini adalah yang terakhir, nomor 10 adalah parkir di mall. Parkir di mall itu kadang-kadang sedikit mewas-waskan. Kenapa? Lebih buat bayarnya sih ya. Buat orang-orang pedit kayak gue, tuh gue kayak aduh parkir di mall pasti mahal. Yes mahal, tapi di beberapa mall itu ada yang namanya validasi. Oke, atau di beberapa tempat ada yang namanya validasi. Maksudnya gimana tuh guys? Maksudnya jadi kayak misalnya lo mau parkir di beberapa tempat terus mereka bisa validasi 2 jam. Yang artinya kalau lo nonton bioskop misalnya, parkir di mall nonton bioskop, biasanya di bioskopnya itu ada mesin untuk memvalidasi parkiran kalian. Oke, either itu barcode itu di scan atau lo dapat satu tiket lagi ketika lo lagi beli tiket bioskop untuk memvalidasi. Jadi parkiran lo itu biasanya gratis 2 jam, 2,5 jam, atau beberapa tempat yang memvalidasi lo bisa sampai 3 jam.
Nah, jadi lu bisa masuk, terus lu bilang, lu di sini validation nggak? Kalau lu validation, tolong dong boleh validation. Nah, biasa itu akan divalidasi sama mereka, dicap atau apapun itu, sangat amat membantu. Wih, cakep juga ya. Validation parkiran. Jadi dengan itu, gua mau tutup episode kali ini. Thank you banget kalian udah nonton dari awal sampai habis. Semoga penjelasan tentang tata cara parkir di LA ini sangat membantu. Kalau masih ada beberapa yang sangat membingungkan, tolong di komen di bawah. Oke. Dan kalau ada situasi yang sedikit rumit, kalian bisa langsung aja di DM di sini. Oke, di Instagramnya anak Los Angeles. Udah, gue udah thank you kalian. Tentunya dengan support kalian, channel ini bisa terus grow, bisa terus berkembang, dan interaksinya, komennya kalian, like-nya kalian itu, apalagi share itu akan sangat amat membantu channel ini. Jadi segitu aja, thank you banget. Sekali lagi, thank you banget dari hati gue yang terdalam. Nama gue Yafi Virus. Tentunya be nice to one another. And I'll see you next time. Bye.